Rumah Pemilu kembali. Saudara, nama Bupati Kendal Diko Ganinduto kian mencuat namanya maju di Pilgub Jawa Tengah usai meminang selebritas Raffi Ahmad. Tak mau terburu-buru, Raffi meminta waktu menjawab pinangan Diko maju di Pilgub Jateng usai menunaikan ibadah haji. Lalu benarkah menggayat pesohor jadi strategi mendulang suara di Pilkada? Jurnalis Kompas TV Farida Amalia berkesempatan berbincang dengan Diko dan berikut liputannya. Ya, sudah Pilpres telah usai dan Pilkada di depan mata. Sejumlah nama yang akan ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 pun bermunculan. Di Jawa Tengah, santer juga nama selebritas yang wacananya akan digandeng untuk duet dalam Pilgub Jateng 2024. Nah, benar atau tidak selebritas ini nantinya akan digandeng untuk Pilgub Jateng 2024? Kita akan kupas selengkapnya bersama dengan narasumber saya berikut ini. Yuk! Apa kabar Mas Diko? Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Masih lagi ngasih makan kuda. Lagi ngasih makan kuda. Kesibukannya apa aja nih Mas Diko nih? Ya ini kalau sore biasanya waktunya kosong, hari ini pas libur. Jadi kita kasih makan binatang-binatang yang ada di rumah dinas. Ada di rumah dinas. Dan rumah dinas ini kalau sore juga terbuka untuk umum? Ini dibuka untuk masyarakat umum. Jadi biasanya kalau agak sorean jam 4, jam 5 itu rame. Sampai ratusan warga ngajak anaknya, biasanya ngasih makan anak. Terus juga anak-anaknya ngasih makan binatang. Jadi kita bikin kayak mini zoo. Seru sekali ya. Ini pemirsa sekalian kalau berjalan, kalau melewati Jawa Tengah, keliling Jawa Tengah itu setiap titiknya itu banyak sekali baliho-balihonya Mas Diko, Mas Diko, Mas Diko. Dan yang paling viral ini yang bikin netizen, pemirsa, netizen di sana juga penasaran, ini Mas Diko menggandeng Raffi Ahmad. Nah kan pemirsa penasaran nih, ini gimana kok bisa Mas Diko menggandeng Raffi Ahmad? Ceritanya gimana sih Mas? Jadi ceritanya Raffi itu kan sahabat lama. Baik juga dengan istri saya dari zaman dulu, mereka syuting bareng gitu. Jadi saya melihat juga Raffi ini kan sosok anak muda yang sangat kreatif, sangat berkontribusi dengan potensi yang dimilikinya gitu. Dengan bagaimana mengembangkan UMKM, industri kreatif, kemudian anak muda, pengusaha sukses, entertainer yang sangat sukses juga gitu. Jadi saya awalnya itu melihat bahwa saya memiliki kesempatan, punya teman, punya sahabat Mas Raffi yang punya potensi untuk mengembangkan UMKM, industri kreatif dan anak muda di Jawa Tengah. Dan selama ini kayaknya belum ada yang ngajak Mas Raffi nih. Nah saya kan punya kelebihan kenal dengan Mas Raffi, salah satunya ya saya coba untuk gandeng dia. Mas mau nggak saya bikinin konsep begini Mas Raffi bantu saya ya. Karena saya melihat di Jawa Tengah ini kita perlu dorong industri kreatif, anak muda sama UMKM menjadi ekosistem Mas. Saya punya konsep Omah Gede. Omah Gede itu rumah perjuangan Diko untuk ya itu tadi UMKM, industri kreatif dan anak muda. Dan akhirnya alhamdulillah mau. Mas Raffi mau, akhirnya kita punya konsep dan sudah kita launching kemarin Omah Gede itu. Tapi setelah kita launching itu malah persepsi masyarakat tuh sedikit berbeda. Iya, menganggapnya saya sama Raffi ini adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Itu dia, karena ada gas Jateng itu loh Mas. Ngegas Jateng, maksudnya ngegas Jateng tuh kita ngegas UMKM, industri kreatif dan anak muda. Tapi berarti karena viral begitu, saya bilang sama Mas Raffi, Mas itu kan kemarin udah terlanjur viral, terus kemudian persepsi masyarakat kok seperti ini. Bahkan kemarin di Kompas TV saya melihat juga rilisnya parameter politik mengatakan bahwa pasangan Diko Raffi nomor 1 di Jawa Tengah hari ini gitu. Jadi saya sempat bilang sama Mas Raffi, Mas kemarin kan janjiannya kan bantuin UMKM. Nah, kalau ternyata masyarakat menginginkan, ini kan salah satu indikator kontestasi Mas gitu. Gimana Mas kalau kita beneran berpasangan nanti untuk Jawa Tengah? Saya bilang begitu, kaget Mas Raffinya. Berarti dari awal ibaratnya udah kepalang basah nih gitu ya Mas Diko ya. Sebenarnya awalnya kita nggak pernah berpikir ke arah sana gitu, tapi ternyata memang dipersepsikan seperti itu. Kadang-kadang kita kan nggak pernah tahu di dalam dunia politik kan gitu. Jadi itu persepsi seperti itu. Akhirnya saya bilang Mas Raffi, Mas saya serius nih, beneran nggak kalau misalkan Mas Raffi mau, kita coba perjuangin deh ke tahap yang berikutnya. Saya bilang begitu. Terus Mas Raffinya akhirnya dia bilang, ya saya izin dulu deh nanti sama orang tua saya, sama istri saya. Terus juga pas kebetulan mau berangkat haji gitu. Nanti saya berdoa dulu di sana. Saya nggak pernah bilang enggak. Nanti setelah pulang haji baru nanti dikabari. Kan penasaran nih, Raffi Ahmad, Mas Diko ini menggandeng Raffi Ahmad, padahal ini kan seperti yang pemirsa sekalian ketahui, Raffi Ahmad ini kan juga belum
Jawa Tengah ya, belum mengetahui seluk-beluk Jawa Tengah secara detail, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk terjun ke politik pun juga kan pemirsa menanyakan, Raffi berpotensi untuk terjun politik pada Pilgub Jateng nggak sih? Nah, ini gimana kalau Mas Diko? Iya, kalau menurut saya pribadi sih, kalau Mas Raffi, saya punya keyakinan bahwa beliau ini tertarik dengan dunia politik, sangat tertarik. Tapi apakah sekarang atau 5 tahun lagi, apa di Jawa Tengah atau di tempat yang lain, nah itu mah nunggu pulang haji dulu. Nah, sebentar lagi. Tapi kalau yang kedua tadi, memang betul Mas Raffi tidak mengetahui wilayah Jawa Tengah, tapi sebenarnya kan seorang politisi itu ketika diberikan amanah, ketika memperjuangkan sesuatu itu bukan masalah pengetahuan terkait daerah, tapi pengalaman beliau, track record politisi tersebut, bagaimana track recordnya bisa memberikan kontribusi terhadap daerah yang akan dipimpin gitu. Contoh saya kan bukan asli Kendal. Saya aslinya Purwokerto, tapi diberikan amanah untuk menjadi Bupati Kendal. Jadi apa yang saya lakukan selama ini ya berdasarkan pengalaman track record saya implementasikan di Kabupaten Kendal. Gitu. Udah langsung berarti ini ya, fokus gitu ya Mas Diko ya. Berarti nanti hal pertama yang mau dilakukan dengan misalkan nih, kalau misalkan Raffi jadi ya Mas Diko, apa nih hal pertama yang mau yang dilakukan Mas Diko dan Raffi sebelum daftar KPU? Iya, kalau bicara kontestasi apalagi di tingkat yang tinggi provinsi, ini kan banyak sekali dinamika ya, banyak sekali juga yang harus kita lakukan gitu. Kayak saya misalkan dari Partai Golkar, tentunya saya harus berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian Golkar tidak bisa maju sendiri, kemudian kita harus berkoalisi. Dan banyak elit-elit partai yang mungkin punya kesamaan persepsi dan visi dalam membangun Jawa Tengah gitu. Jadi saya sih sebenarnya hari ini hanya menawarkan diri dulu bahwa ya ini loh yang selama ini saya lakukan 3 tahun di Kendal, track record saya seperti ini, kinerja saya seperti ini, prestasi saya, kemudian ini masuk ke dalam survei dan lain sebagainya. Ya nanti tentunya saya juga punya banyak seperti guru dalam dunia politik gitu kan, yang tentunya nanti ini akan menjadi bahan diskusi nih. Seperti Mas Gibran, contohnya Mas Gibran ini kan juga Mas, kalau pemirsa sekalian. Mas Gibran ini kan juga salah satu panutan saya dalam berpolitik dan juga menjadi salah satu yang saya mintain masukan, saran gitu. Jadi biasanya saya suka diskusi dengan beliau juga sebagai teman, sebagai sahabat gitu, diskusi. Jadi banyak hal yang memang ini sangat berpengaruh dalam kontestasi, apalagi di wilayah provinsi Jawa Tengah. Ya pemirsa itu kan Mas Diko, ini kalau Mas Diko tadi kan kalau misalkan Raffi Ahmad duet dengan Mas Diko, kalau misalkan Raffi tidak jadi duet dengan Mas Diko kira-kira ada pandangan lain nggak siapa yang nanti akan duet dengan Mas Diko? Yang pasti kepala daerah itu, kepala dan wakilnya itu harus saling melengkapi, itu yang pertama. Yang kedua harus memiliki persepsi yang sama dalam visi dan misi. Kemudian yang ketiga harus punya chemistry. Jadi sebenarnya nggak harus Mas Raffi, tapi siapapun itu selama memiliki chemistry, kesamaan persepsi dalam membangun, kemudian saling melengkapi, ya saya rasa masih banyak yang lain. Kalau melihat dari hasil survei kan terakhir sebagai calon gubernur kan saya nomor 3. Mas Diko, berarti Mas Diko ini punya kriteria khusus nggak untuk pendamping nanti? Adalah kriteria setidaknya klik, solid nanti dan saling melengkapi. Iya, kalau saya itu tadi sih, saling melengkapi, kemudian punya chemistry dan punya persepsi yang sama dalam visi dan misi. Meskipun nanti ibaratnya kalau politik itu kan ada dikawinkan secara politik ya Mas ya, karena kan koalisi nih antara Golkar dengan partai-partai. Iya, betul. Nah, kalau menurut Mas Diko sendiri PR di Jawa Tengah itu apa sih Mas? PR di Jawa Tengah itu sebenarnya yang menjadi aspirasi masyarakat, saya meyakini bahwa kesempatan lapangan pekerjaan. Jadi kalau melihat lapangan pekerjaan, kalau kita ambil ke permasalahan utamanya itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harus melihat bahwa Jawa Tengah ini sangat kaya alamnya, potensinya. Kita harus punya pemikiran atau kita harus bisa berinovasi untuk memberikan pertumbuhan ekonomi baru. Dan ini ada pertanyaan ini Mas Diko, ini kan kalau Mas Diko maju diusung oleh Golkar, tentunya kan nanti juga ada partai koalisi. Kemudian ini seoptimis apa untuk nanti maju di Pilgub Jateng 2024 di kandang Banteng ini Mas? Kalau kita sebagai pejabat publik harus siap ditempatkan di mana aja. Kalau kita sudah ditugaskan dimanapun, kita harus siap untuk menang.
Jadi optimis 1000%. Semua sudah ada Harus yakin persiapan dulu. ya, saya yakin. Iya, kalau anak Betul, muda yakin. harus optimis. Anak muda harus optimis. Yakin. Nah, kata-kata hari ini untuk pemirsa apa nih Mas Oke, Diko? kata-kata hari ini untuk pemirsa Kompas TV, kita boleh berhenti untuk bekerja, tapi kita tidak boleh pernah berhenti untuk belajar, karena kita harus belajar dimanapun kita berada, apapun posisi kita, berapapun usia kita. Oh, belajar berarti belajar nih to be continue, tidak ada hentiannya ya Mas ya? Betul. Ketika kita berhenti untuk belajar, nah di situ sebenarnya kita mulai karir kita mulai menurun. Jadi apapun posisi kita, dimanapun kita berada, belajar terus. Hidup itu adalah pelajaran gitu ya tiap Mas? hari juga belajar sesuatu baru. Iya, hidup itu adalah belajar. Hidup itu ada pelajar. Matur suwun Mas Terima Diko atas kasih, waktunya. terima Semoga kasih. perbincangan kita ini bisa menjawab rasa penasaran pemirsa sekalian. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Bupati Kendal, Mas Diko. Semoga informasi yang kami berikan bisa memberikan Anda inspirasi dan menjawab rasa penasaran Anda. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Matur Terima kasih, suwun terima Mas kasih, Diko. Mbak. Terima kasih, Monggo Mbak. kalau mau lanjut Iya. kasih makan burung lagi.